Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwina Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh pemeriksaan pajak dan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi empiris di KPP Pratama Bekasi Utara. Latar belakang. Peran pajak merupakan suatu hal yang penting bagi semua negara. Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, semakin banyak juga sarana dan prasarana yang akan dibangun sebuah negara. Maka dari itu, pajak merupakan sebuah hal yang wajib bagi setiap negara. Pajak juga dipergunakan untuk membiayai keperluan negara seperti pembangunan dan biaya yang berkaitan dengan proses pembangunan negara seperti belanja pegawai negeri dan barang. Melalui kebijaksanaan pajak, pajak mengatur pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penelitian terdahulu dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebelumnya pernah diteliti oleh Samsudin tahun 2020 yang berjudul Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan objek penelitiannya. Adanya penambahan variabel pengaruh pemeriksaan pajak serta objek penelitian kali ini dibuat guna berfokus pada KPP Pratama Bekasi Utara. Salah satu kasus yang terjadi di KPP Pratama Bekasi Utara yaitu wajib pajak telat melaporkan SPT di hari terakhir pelaporan karena merasa tidak wajib. Selain itu, faktor lain karena finansial. Wajib pajak kehilangan kemampuan finansialnya untuk membayar kewajiban pajaknya. Padahal yang menjadi dasar penagihan pajak itu sendiri harus mempunyai kemampuan finansial. Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji sejauh mana efektifkah diterbitkannya surat perintah paksa dan penyitaan yang dikeluarkan oleh KPP kepada wajib pajak yang berada di Bekasi Utara. Karena penjelasan tersebut, peneliti menuliskan hasil penelitian ini dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bekasi Utara. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara? Yang kedua, apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara? Tujuannya untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi KPP Pratama Bekasi Utara dalam hal peningkatan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang luas khususnya mengenai perpajakan. Lokasi penelitian ini sendiri berada di KPP Pratama Bekasi Utara. Bab 2 Pajak. Pengertian pajak. Andriani dalam Rioni tahun 2020 mengungkapkan pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan tergantung dengan wajib atau tidaknya menurut peraturan yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dan langsung dapat ditunjukkan dan dananya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi sumber keuangan negara. Yang kedua, fungsi pengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Yang keempat, fungsi redistribusi pendanaan. Asas pemungutan pajak. Adam Smith dalam Andrian tahun 2022 mengemukakan asas-asas dalam pemungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama, asas persamaan. Yang kedua, asas pasti. Yang ketiga, asas kenyamanan. Yang keempat, asas definisi. Yang kelima, asas ekonomi. Syarat pemungutan pajak itu, yang pertama syaratnya keadilan, yang kedua syarat yudiris, yang ketiga syarat ekonomis, yang keempat syarat finansial, yang kelima syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak, sistem penilaian resmi, sistem penilaian semi diri, sistem penilaian diri, dan sistem penilaian pemotongan. Metode pemeriksaan pajak itu ada 3, yaitu metode langsung, metode tidak langsung, dan metode pemeriksaan transaksi afiliasi. Kerangka pemikiran. Jadi dari tunggakan pajak, terlebih penagihan pajak, lalu surat paksa, penyitaan, efektivitas, yaitu jumlah penagihan pajak yang dibayar dengan surat paksa atau penyitaan dibagi dengan jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dengan surat paksa. Efektivitas.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Diterbitkannya surat paksa adapun alasannya sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak tidak membayar atau terlambat membayar utang pajaknya. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum pada keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Rumus efektivitas adalah sebagai berikut. Jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dikali 100% dibagi jumlah penagihan pajak yang dibayar. Pengukuran tingkat efektivitas penerbitan surat teguran dilakukan dengan didasarkan pada indikator penilaian sebagai berikut. Jadi persentase lebih dari 100% itu kriterianya sangat efektif, 90-100% efektif, 80-90% cukup efektif, 60-80% kurang efektif, dan kurang dari 60% itu tidak efektif. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novianti Dewi tahun 2021, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun Indonesia sudah mempermudah rakyatnya dengan sistem self-assessment system, kesadaran pajak masih sangat rendah. Salah satu upaya pemerintah dalam menguji kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. H1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan upaya penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Penagihan adalah tindakan yang dilakukan agar wajib pajak melunasi hutangnya dengan cara memberi peringatan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Novianti Dewi tahun 2021 dalam penelitian mengungkapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. H2. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi kesimpulannya, hipotesis untuk pengajuan hipotesis akan dilakukan ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jawaban hipotesis sementara yaitu H1 pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan H2 penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian. Menurut Sugiono dalam Amalia 2021, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian langsung pada KPP Bekasi Utara. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti, serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat. Objek penelitian ini adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Penelitian yang diambil oleh peneliti berjudul pengaruh pemeriksaan pajak dan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran objek yang diteliti. Variabel penelitian sesuai dengan penelitian yaitu pengaruh pemeriksaan pajak dan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara, maka terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Populasi dan sampel. Sugiono dalam Amalia 2021 mengemukakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri akan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari kemudian dapat menarik kesimpulan. Sumber data. Data pada penelitian ini menggunakan data primer, yaitu hasil observasi langsung ke KPP Pratama Bekasi Utara dan data sekunder yang diperoleh dari data KPP Pratama Bekasi Utara terkait surat paksa yang diterbitkan dari laporan pemerintah, internet, dan jurnal. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data primer melalui kuesioner dan melalui penelitian di lapangan.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Metode analisis data yaitu kebenaran hipotesis dapat diperoleh dari data yang telah dianalisis. Data yang dikumpulkan dari yang telah dianalisis lalu dikumpulkan dari penelitian sebelumnya dan dari KPP tempat dilakukannya penelitian akan dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data hasil penelitian terlebih dahulu dan data dari KPP Pratama Bekasi Utara. Uji validitas instrumen. Sugiono dalam amaliyah tahun 2021 mengemukakan bahwa validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang ada pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas instrumen. Sugiono dalam amaliyah tahun 2021 mengemukakan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui suatu alat konsistensi sebagai alat ukur. Uji reliabilitas ini untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh pada variabel terikat dan mencari kemungkinan kesalahan dan menganalisa hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Uji korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan suatu nilai yang menekankan pada kuatnya pengaruh atau keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Selain itu, uji korelasi ganda juga dipergunakan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Melalui uji ini, kekuatan hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui. Uji statistik F. Uji statistik F adalah uji untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria dihitung dengan menggunakan signifikan pada level A sama dengan 5%. Cara melakukan pengujian ini dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Dari hasil yang diperoleh, apabila perhitungan F lebih besar, maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama dan signifikan terhadap variabel terikat. Uji statistik T. Uji statistik T adalah uji untuk menggambarkan sejauh mana pengaruh satu variabel penjelas atau variabel bebas secara individu, secara variasi dan variabel terikat. Cara melakukan uji T adalah dengan membandingkan nilai statistik T dengan titik kritis menurut tabel. Untuk mengetahui nilai tes statistik tabel ditentukan tingkat signifikansi sebesar 5%. Bila nilai statistik T hasil perhitungan lebih tinggi, maka kita menerima pernyataan yang menyatakan bahwa variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.